masih ada keberlanjutan kontrak tersebut, namun dia berhenti di tengah jalan dan hitung-hitungan masih ada sejumlah 1,13 yang harus dikembalikan kepada pelapor. Namun Kevin punya hitung-hitungan sendiri sehingga tidak ada kecocokan. Setelah disomasi tidak ada jawaban dan pelapor melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Dilaporkan dengan tuduhan dugaan penggelapan uang senilai 1,13 miliar rupiah, Kevin sendiri hingga kini belum Ya, khususnya kepada kita semua yang rencananya Bapak Adiaksa juga rencananya sebagai saksi pada saat di acara pernikahan. Pemirsa Seleb On Cam, ditundanya rencana pernikahan Nuri Maulida dan sang calon suami yang berasal dari negeri jiran Malaysia yang kabarnya sudah menghabiskan dana hingga miliaran rupiah memang sangatlah mengejutkan. Betapa tidak, semua detail urusan yang telah dipersiapkan untuk momen spesial pada tanggal 22 dan 24 November tiba-tiba harus ikut dibatalkan juga. Lalu benarkah pernikahan Nuri dan Adam terancam akan tertunda hingga waktu yang tak jelas? Atau justru pernikahan ini hanya akan sebatas mimpi? Ya, pernikahan ini dipospon gitu ya, terus ditunda sampai mungkin semuanya membaik. Dari Dato' Yahya, terus kesehatannya membaik dan lain sebagainya. Setelah itu mungkin ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membicarakan atau merencanakan lebih lanjut. Nuri minta doanya aja dari teman-teman semua, dari masyarakat juga minta doanya, mudah-mudahan Papa diberikan kesembuhan lebih cepat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya saat ini kayaknya agak kurang etis untuk memberikan kapan, sementara kesehatan itu kan juga Allah yang punya ya Mas ya gitu. Jadi minta doanya aja, setelah Papa sehat kita akan coba untuk berbicara lagi seperti apa dan bagaimana, pasti akan diinformasikan. Jadi saat ini kalau ditanya kapan, saya belum bisa untuk bicara. Ditundanya pernikahan yang sudah sangat diimpikan Nuri dan keluarga ternyata menjadi pukulan telak bagi keluarga artis cantik yang sebelumnya pernah juga batal menikah tersebut di tahun 2009 dengan Ferry Setiawan yang kini menjadi suami Edis Adelia. Untung saja di saat menghadapi berita yang memupus impiannya untuk segera menikah itu, Nuri tetap sabar dan mencoba tegar. Tapi benarkah keluarga besar Nuri syok atas kejadian ini? Sabar banget, jadi saya beberapa kali telepon terus sama Nuri, terus begitu pun dengan mamahnya, sabar terus tabah. Jadi saya sebagai mungkin lebih ke mungkin kakak kali ya, selalu memberitahukan kepada Nuri yang sabar ya, mamah juga iya teteh. Jadi kita sama-sama bahu membahu aja ya, memberikan support terus memberikan masukan. Dan yang saya salut sama Nuri dan juga keluarganya selalu memberikan acara pengajian setiap harinya agar semuanya juga tenang. Menengok ke belakang di saat Nuri dan keluarganya menerima baik keluarga Adam pada saat acara lamaran, tampaknya impian Nuri untuk segera menikah memang menjadi impian begitu banyak orang pasca batalnya rencana pernikahannya terdahulu. Pada saat acara lamaran yang digelar di kediaman Nuri pada tanggal 31 Agustus 2013 lalu, Nuri memang tampil cantik dan bahagia. Sama halnya dengan Nuri, Adam bin Datuk Yahya, pengusaha muda asal Malaysia yang memiliki hubungan keluarga dengan suami Siti Nurhaliza itu juga tampak bahagia karena bisa melamar Nuri Maulida. Inilah suasana bahagia saat Nuri dan Adam menggelar acara lamaran mereka yang kini menyisakan air mata dan luka. Laut gelombang serta bulan, niat baik sudah itu, nak tengok dulu mudah. Ada bantu. Ini dia. Nuri Maulida. Wah, eta sanes. Ada, eta sanes. Tiga ada yang buka, coba. Aku bawa apa sih? Terus namanya, terus harus dimasukkan. Sudah harus tapi Sares mah kalau abdi pernah tahu ya. Ada she's the one that she said you will write heresy.
sini sedikit agak baik, ini sekalian ini yang akan dilakukan. Each one in line. Gak nyangka kalau ternyata bisa menjadi keluarga, bagian keluarga dan juga menjadi saudara, apalagi menjadi cousin dari Aunty Siti. Karena memang pada awalnya memang saya peminatnya Dato' Siti Nurhaliza, sempat datang ke konsernya beliau juga, dan sekarang bisa menjadi bagian dari keluarga itu sebuah kebanggaan tersendiri buat saya. Majlis lamaran tadi berjalan dengan lancar, dengan penuh berkah. Jadi kedua-dua pihak keluarga sudah bersetuju untuk mengadakan majlis akad nikahnya pada tanggal 22 November tahun ini. Namun usai menggelar prosesi lamaran, Nuri sendiri nyaris tak tampak bersama Adam yang akan segera mempersuntingnya. Pada sebuah kesempatan, tepatnya pada acara resepsi pernikahan Winda Fiska, Nuri pun tampak datang sendiri menghadiri pernikahan sahabatnya itu. Tapi lagi-lagi di hadapan para awak media, Nuri mengungkapkan ketidaksabarannya untuk segera bisa merasakan indahnya duduk di kursi pelaminan. Jauh mas, lagi nggak ada di Indonesia soalnya. Deg-degan pasti, deg-degan banget sampai pusing sendiri juga gitu. Maksudnya ternyata mau nikah harus mikirin ini itu ya, walaupun kita ada yang ngurusin dari wedding organizer, tapi tetap sebagai pelakonnya, pemain utamanya tetap harus memikirkan segala sesuatunya. Yang pasti setiap pengantin kalau punya impian pernikahan seperti apa pastinya ingin yang bagus, ingin yang cantik gitu kan, ingin yang memang benar-benar bisa bahagia lah gitu kan intinya. Jadi yang pasti lebih pada intinya adalah akad nikah itu bisa berjalan dengan lancar, dengan sakral dan khusyuk gitu, khidmat dan diridhoi dan diberkahi Allah, gitu aja sih. Iya, sampai hari H nanti lah. Insya Allah 3 minggu lagi. Mudah-mudahan Allah kasih lancar semuanya. Lalu kemana impian Nuri tentang indahnya duduk di kursi pelaminan pasca rencana pernikahan yang sudah di depan mata harus ia simpan rapat-rapat di dalam hati kecilnya? Akankah tanggal 22 November yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya menjadi kado terpahit yang harus diterima Nuri dalam hidupnya? Itu memang berat sekali bagi saya karena memang wedding ini salah satu impian dari seseorang calon mempelai pria maupun wanita yang persiapannya sudah hampir 100%. Cuman ya saya tidak bisa memaksakan apapun jika ini memang kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di balik ini semua Allah pasti sudah menyiapkan jawaban terindah bagi saya. Apapun itu keputusannya Allah, ya insya Allah itu adalah yang terbaik bagi saya. Meninggalkan kesedihan Nuri Maulida atas batalnya rencana pernikahan yang sudah matang. Pemirsa Seleb On Cam, inilah kasus hukum yang menimpa musisi muda Kevin Aprilio. Lalu apa yang membuat Kevin dilaporkan dengan tuduhan penggelapan uang senilai 1,13 miliar rupiah? Benarkah Kevin dilaporkan oleh artis baru yang ingin diorbitkan namanya oleh Kevin? Lalu benarkah putra ADMS itu akan segera dipanggil pihak kepolisian terkait adanya kasus dugaan penggelapan uang tersebut? Kevin, penyidik baru akan memanggil pelapor ya. Minggu kemarin sudah dilayangkan, minggu ini dilayangkan panggilan. Mudah-mudahan minggu ini juga datang. Kalau nggak salah hari Kamis Jumat. Penggelapan ya, kasusnya penggelapan. Pelapor saudara Kevin ya. Yang melapor saudari Sriatin ya, ibu daripada Josephine, anaknya ya. Dia melakukan kontrak kerja, kemudian dalam kontrak tersebut buat album, dan setelah albumnya selesai, masih ada keberlanjutan kontrak tersebut, namun dia berhenti di tengah jalan dan hitung-hitungan masih ada sejumlah 1,13 yang harus dikembalikan kepada pelapor. Namun Kevin punya hitung-hitungan sendiri sehingga tidak ada kecocokan. Setelah disomasi tidak ada jawaban dan pelapor melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Dilaporkan dengan tuduhan dugaan penggelapan uang senilai 1,13 miliar rupiah, Kevin sendiri hingga kini belum